Hanya tinggal menghitung hari, Piala Dunia Qatar 2022 akan segera memulai kick-off pertamanya. Para negara kontestan sudah mulai merilis skuad yang akan dibawa dan segera terbang menuju ke Timur Tengah. Untuk Piala Dunia Qatar tahun 2022, FIFA memberikan jatah 26 pemain, termasuk 3 kiper di dalam satu skuad. Namun yang sering menjadi pertanyaan, kenapa harus ada 3 kiper yang wajib dibawa? Jika kiper kedua saja jarang dimainkan, apalagi kiper ketiga. Namun, usut punya usut, peraturan tersebut ternyata telah lama ada dalam regulasi FIFA. Sebagai federasi sepak bola tertinggi yang menggelar Piala Dunia, FIFA menetapkan peraturan 3 kiper sebagai langkah antisipasi dalam pertandingan di Piala Dunia. Meski hanya memainkan turnamen yang singkat, namun FIFA menganggap peran kiper merupakan posisi yang sangat penting di dalam tim sepak bola. Bertugas sebagai tembok pertahanan terakhir, kiper merupakan pemain yang krusial meski jarang mendapatkan sorotan. Awal mula peraturan 3 kiper ditetapkan FIFA adalah pada Piala Dunia edisi kedua tahun 1934. Aturan ini dibuat setelah melihat timnas Amerika Serikat hanya membawa 1 kiper saja di Piala Dunia 1930. Jika semua timnas hanya membawa 1 kiper, tentu akan merugikan timnya sendiri. FIFA mengkhawatirkan jika 1 kiper tersebut mengalami cedera saat bertanding. Maka dari itu, FIFA menetapkan peraturan membawa 3 kiper saat Piala Dunia. Langkah antisipasi dari FIFA ternyata sangat positif. Sejauh ini, ada beberapa timnas peserta Piala Dunia yang menggunakan ketiga kiper yang dibawa ke Piala Dunia. Pada Piala Dunia 1978 yang mempertemukan timnas Prancis melawan Argentina, kiper utama timnas Prancis Jean-Paul Bertrand de Manes mengalami cedera saat terbentur mistar. Alhasil, tugasnya sebagai penjaga gawang harus digantikan oleh Dominic Baratelli sebagai kiper cadangan. Namun, permainan Dominic Baratelli ternyata tidak begitu baik dan malah mengecewakan. Akhirnya, Baratelli digantikan oleh kiper ketiga yaitu Dominique Dropsy. Dari kejadian itu, terlihat sangat jelas betapa pentingnya seorang kiper dalam pertandingan. Selain Prancis, timnas lain yang menggunakan ketiga kipernya dalam satu putaran Piala Dunia adalah timnas Belgia di tahun 1982. Setelah pertandingan pertama, Jean-Marie Paf yang menjadi kiper utama mengalami insiden tenggelam di hotel yang memaksa Belgia harus menurunkan kiper cadangannya di pertandingan berikutnya. Namun, melihat permainan tidak memuaskan dari kiper kedua, akhirnya timnas Belgia memakai kiper ketiga yang mereka bawa saat itu. Selain Prancis dan Belgia, masih ada 2 lagi timnas peserta Piala Dunia yang memakai ketiga kipernya. Di Piala Dunia 1982, ada timnas Cekoslovakia dan Yunani yang memakai ketiga kipernya di Piala Dunia 1994. Kasus terbaru tentang pentingnya membawa 3 kiper di turnamen Piala Dunia terjadi di turnamen Piala Dunia 2010. Saat itu, tim Korea Utara yang lolos ke putaran final berdalih ingin mengurangi biaya dengan hanya membawa 2 kiper ke Afrika Selatan. Sementara itu, pelatih Kim Jong-un yang menjadi arsitek Korea Utara saat itu memasukkan nama Kim Myong-won yang berposisi sebagai striker untuk mengisi slot kiper ketiga mereka. Hal itu dilakukan sebagai akal-akalan untuk membawa pemain yang benar-benar bermanfaat sepanjang turnamen. Namun ternyata cara itu diketahui oleh FIFA. FIFA pun langsung mengeluarkan perintah bahwa Kim Myong-won hanya akan diizinkan bermain sebagai kiper. Alhasil, sepanjang putaran final Piala Dunia 2010, ia pun hanya duduk di bangku cadangan sebagai penonton.